Terdengar, Bu. Bentar, Bu. Sudah terima materi yang saya kirim via Raffi? Sudah, Bu. Sudah ya. Itu sebetulnya sebagian dari perkuliahan kita dan catatan itu adalah bagian dari kisi-kisi UAS ya. Jadi saya minta sangat mengharapkan kalian itu betul mempelajari karena UTS kemarin banyak yang belum paham padahal materinya sering saya ulang gitu ya, pemahaman-pemahaman yang sangat penting karena kita mau terjun di dunia media massa ya. Jadi kenapa saya mengulang data-data itu, pemikiran-pemikirannya penting karena mencapai jangka panjang ya, tidak hanya pada saat kalian belajar lalu magang, tapi pengetahuan itu akan terbawa dimanapun Anda berada nantinya. Jadi sayang kalau Anda mempelajari itu hanya demi ujian sesaat. Ya, semua itu pengetahuan umum karena kalian masuk di perkuliahan yang berkaitan dengan media massa. Ya, paham dunianya, kemudian kita masuk ke dalamnya. Dari segi yang saya ulang beberapa kali, dari segi keilmuan yang berkaitan dengan media massa, Anda sudah mengikuti banyak perkuliahan ya kan, dari penulisan berita, bahasa jurnalistik ya, itu semuanya mengarah ke situ. Nah sekarang kalian ada di penyuntingan berita. Bayangkan, penyuntingan berita ya, itu sudah pada level yang di atas. Bagaimana kita bisa menyunting apabila kita belum memahami apa yang kita sunting ya. Jadi tolong ini untuk Anda semua, pelajari sungguh-sungguh ya. Contoh ya, dari UTS yang lalu misalnya tentang pertanyaan saya tugas editor dan copy editor ya. Di sini ada yang menjawab, salah satunya editor adalah orang yang bertanggung jawab atas penerbitan surat kabar. Editor adalah orang yang bertanggung jawab atas penerbitan surat kabar, yang mengoreksi kesalahan dan memutuskan materi bagaimana harus diatur. Lalu copy editor adalah orang yang melakukan tugas teknis berupa perbaikan dan pemeriksaan naskah sesuai kaidah yang berlaku. Coba kita ingat-ingat lagi, apakah betul saya memberikan catatan yang seperti itu? Ada yang mau koreksi kalimat tersebut? Dari ITS ini saya semakin yakin bahwa catatan-catatan saya tidak pernah dibuka, tidak apalagi dibaca ya. Jadi Anda mungkin buka Google tapi juga salah yang diambil. Coba ada yang bisa jawab apa atau kalimat yang benar dalam menjawab apa perbedaan tugas editor dan copy editor? Ada yang bisa jawab untuk mengoreksi atau meluruskan? Tidak sepenuhnya 100% salah, tetapi kalau ini digunakan kalimat ini bisa salah paham. Ya. Anda yang bisa jawab apa perbedaan? Saya, Bu. Silakan. Sebentar ya, Bu. Editor atau penyunting materi adalah orang yang merencanakan isi naskah yang akan diterbitkan. Adapun tugas-tugas editor adalah mempertimbangkan layak atau tidaknya sebuah naskah yang akan diterbitkan.
menyunting materi dan isi materi sampai dengan proses pencetakan naskah, memberi arahan kepada copy editor atau editor bahasa, dan memberi saran dan menyetujui rancangan sampul buku. Sedangkan copy editor adalah editor bahasa, yaitu orang yang menyunting kebahasaan naskah baik dari segi ejaan, diksi, struktur, kalimat. Selain itu, tugasnya adalah memperbaiki naskah dengan persetujuan penulis atau pengarang, membuat naskah enak dibaca, membaca dan mengoreksi cetak coba atau proof. Itu, Bu. Ya, betul. Nah, yang disampaikan Dita itu adalah garis besar, ya kan? Nah, sementara kita pada awal pertemuan kita, saya sudah memberikan gambaran bahwa pekerjaan ini, ya, dengan nama yang sama, itu bisa terjadi di dunia buku, ya, dan dunia buku, maksudnya penerbitan buku, ya. Ada yang di dunia media massa, ya. Penyebutannya ada yang bisa sama, bisa berbeda. Ya, intinya memang tadi editor dan copy editor. Ya kan? Tadi sudah dijelaskan oleh Dita, yaitu editor yang bertanggung jawab. Coba diulang lagi, Dita. Editor apa? Cara Dita, editor atau baik, Bu. Ya. Editor atau penyunting materi adalah orang yang merencanakan isi naskah yang akan diterbitkan. Adapun tugas-tugas editor adalah mempertimbangkan layak tidaknya sebuah naskah yang akan diterbitkan, menyunting materi dan isi materi sampai dengan proses pencetakan naskah, memberi arahan kepada copy editor atau editor bahasa, dan memberi saran serta menyetujui rancangan sampul buku. Sedangkan copy editor kaitan dengan buku, maka kaitannya sampai dengan sampul buku, ya. Kalau di media massa, maka tentu istilahnya bukan sampul buku, ya, yaitu misalnya sampul majalah atau headline. Headline itu adalah tulisan utama kalau di koran itu, ya, yang menjadi covernya itu adalah tulisan utama. Ya, dialah bertanggung jawab. Jadi editor itu tanggung jawabnya besar sekali. Dari mulai naskah, perencanaan naskah, baik di buku maupun di media massa, tanggung jawab itu besar. Ya, dia yang tahu arah media saya itu mau jadi media apa, mau jadi media agama ekstrem, atau mau jadi majalah yang hanya membahas gaya hidup anak muda, atau mau jadi media yang membahas soal perekonomian, ya, dia yang tahu, ya, bersama timnya, ya. Ada strukturnya, ada pemimpin redaksi pasti di dua tempat itu, ya, ada pemimpin redaksi, ada redaktur pelaksana. Nah, pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana sampai dengan redaktur rubrik itu seluruhnya adalah editor, ya, pekerjaan, jabatannya berbeda-beda, ya, tanggung jawabnya tergantung garisnya, ya. Kemudian ada redaktur rubrik. Nah, redaktur rubrik lebih detail, tadi disebutkan bertanggung jawab pada apa yang akan dimuat di edisi tersebut. Ya, untuk mengatakan layak atau tidak layak itu ada di redaktur rubrik. Ya, redaktur rubrik. Kalau di buku disebut editor, kalau di media massa disebut redaktur. Ya, tapi pekerjaannya sama. Sampai di situ jelas nggak? Di mana kesulitan? Tanya. Setiap kita ketemu, saya tanyakan jelas atau tidak, jawabannya jelas. Tetapi ketika ditanyakan dalam ujian, ternyata melenceng. Jadi saya ingin ini untuk kalian, bukan saya, tapi kalian. Ya, jadi
berpikir ke depan lah. Berpikir ke depan itu bukan, oh media massa bukan, itu kan nanti akan hilang. Kata siapa? Hilang mungkin dalam formatnya, sudah tidak cetak lagi, daring. Lalu setelah nanti daring tidak ada, mungkin dalam bentuk yang berbeda. Tetapi kebutuhan masyarakat pada informasi pasti akan ada seterusnya. Kalau tidak, dia udah di dalam rumah, di dalam kotak aja, dia nggak bisa tahu kiri kanan. Nah, jadi tadi kalau disebut copy editor adalah yang lebih pada teknisnya, kebahasaan. Kalau di media massa disebut redaktur bahasa. Sampai di situ apa yang belum jelas? Ini utama nih soalnya, ya, utama. Saya tidak mengharapkan kalian untuk hafal, ya, salah juga kalau ini untuk dihafal, tapi dipahami. Jangan sampai kemudian kalian terjun ke lapangan, lalu mereka pakai istilah-istilah, kalian nggak tahu, wah nggak tahu, kami belum dapat itu. Padahal karena belum bisa tune in di kepala nih, yang mana sih yang mana gitu. Ya, jadi menggampangkan sesuatu itu nggak bisa. Ini dunia kalian. Kalau nggak mau lagi di dunia itu, ya selesaikan saja kuliahnya sekarang, nggak usah lanjut gitu. Tapi kalau masih mau lanjut, ya pahami sampai dengan, paling tidak sampai dengan selesai membuat tugas akhir. Sesudah itu mau jadi konglomerat, mau jadi pedagang, mau jadi apa, silakan. Tapi sekarang karena kita belajar yang ada di situ, ilmu itu pegang, ya, pegang. Karena kalian kan belajar khusus tentang itu. Saya kebetulan malah belajar dari latar belakang sastra dan bahasa. Tapi kemudian saya terjun menjadi wartawan bertahun-tahun. Ya, apa yang saya berikan kepada Anda itu adalah pengalaman, sebagian ilmu dan sebagian pengalaman. Ya, jadi kalau Anda kemudian menangkap catatan-catatan saya, tidak menganggap itu penting, sayang sekali. Nanti minimal pada saat magang, lalu ditanya, ngerti ini nggak tahu, ngerti itu nggak tahu. Sedih kan? Yang sedih dosennya dong. Lalu yang tentang manajemen redaksi, tadi sudah kita sebut ya, manajemen redaksi di media massa. Tugas editor ditangani oleh siapa, tugas copy editor ditangani oleh siapa. Tadi sedikit saya sudah sebutkan. Ada yang bisa jawab pertanyaan tersebut? Ayo dong. Ini semuanya bersembunyi di dalam kurungan sih, tidak mau terlihat tampak wajah. Kita sepakati ya, yang bicara harus tampak wajah ya. Sudah itu mau menghilang terserah. Oke, pertanyaan saya yang nomor 2 ini coba dijawab oleh Anissa. Anissa Ramawati ada? Ada Ibu. Ya, bisa tampak wajah? Iya, sebentar ya Ibu.
Ada yang lain? Ya, oke, silakan Anissa. Belum kelihatan wajahnya, hanya kepalanya saja. Ya, oke. Naikkan, suaranya nggak ada. Suaranya masih dingin. Suaranya belum muncul, Anissa. Masih dimatikan. Bu, tadi tugas-tugas manajemen redaksi ya, Bu? Iya, betul. Itu Bu, tadi tugas editor ditangani oleh redaktur materi dan copy editor redaktur bahasa, Bu. Iya, redaktur materi itu maksudnya apa tuh? Ini lebih tepatnya redaktur rubrik ya, karena di dalam media massa selalu ada nama rubrik. Rubrik kesehatan, rubrik ilmu pengetahuan umum, rubrik kesehatan misalnya ya. Jadi lebih tepat sebetulnya kalau ditanya tugas editor itu ditangani, kalau editor itu kan istilah yang di buku ya, di penerbitan buku. Kalau di media massa memang betul editor, tapi kemudian ada yang disebut dengan redaktur rubrik yang bertanggung jawab pada materinya. Ya, jadi ini tulisannya boleh masuk atau tidaknya diputuskan di rubrik tentu melalui rapat secara keseluruhan, tetapi dia yang bertanggung jawab. Rubrik kesehatan bertanggung jawab pada isi kesehatan. Ada yang menjawab bahwa tugas editor ditangani oleh redaktur pelaksana. Tidak, redaktur pelaksana memimpin seluruh redaktur, ya. Tetapi tetap keputusan ada di redaktur. Jadi rapat yang redaktur pelaksana menerima laporan melalui rapat redaksi, ya. Redaktur melaporkan apa saja isi redaksinya, isi rubriknya, maksud saya, isi rubriknya pada edisi tersebut, ya. Kemudian akan ada penambahan mungkin ide dari redaktur yang lain atau pengurangan, atau justru kemudian diputuskan ini belum layak, seperti itu ya. Editor disebut sebagai di media massa, masing-masing ada penanggung jawabnya. Redaktur rubrik, di mereka itu redaktur rubrik itu saya pernah berikan gambar kotak-kotak gitu, ada di bawah redaktur pelaksana, ya, namanya pelaksana. Jadi redaktur yang bertanggung jawab pada pelaksanaan pekerjaan seluruhnya di keredaksian, dari redaktur sampai dengan reporter yang di lapangan, ya. Nah, redaktur pelaksana bertanggung jawab kepada pemimpin redaksi. Seperti itu garisnya. Jadi tugas editor bukan di tangan oleh redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana lebih pada manajemennya, ya, manajemen keredaksian. Ya, tidak langsung berhubungan dengan materi. Ya, materi ada pada redaktur-redaktur. Ya. Apalagi disebut tanggung jawab hampir sama dengan pemimpin redaksi. Iya, lalu copy editor kalau di media massa disebut apa? Ada yang bisa jawab? Atau Anissa mau jawab lagi? Copy editor kalau di media massa disebut apa?
dan apa tanggung jawabnya? Redaktur bahasa, Bu, kalau di media bahasa. Ya, redaktur bahasa. Ya, Jasinta betul redaktur bahasa kalau di media massa. Jadi saya pernah gambarkan kotak-kotak itu semuanya ya. Ketika redaktur rubrik itu sudah memutuskan isinya, ya tulisannya juga sudah cocok karena sudah mencakup tadi ada ide, lalu penulisannya mendalam ya, lalu lead-nya seperti apa, kemudian dikirimlah kepada redaktur bahasa. Nah, redaktur bahasa tinggal melihat lagi dari segi kebahasanya, apakah sudah layak terbit, sudah layak dari segi yang disempurnakan ya, penulisan istilah yang benar ya, seperti itu ya. Jadi setelah dari redaktur bahasa dikembalikan kepada redaktur rubrik, baru dikirim ke percetakan secara keseluruhan ya. Jadi nanti ada yang mengkoordinir ya, jadi pasti jelas dan strukturnya sudah saya beri gambaran, jadi pelajarilah struktur itu ya. Lalu ada pertanyaan, apa guna penyuntingan naskah berita? Ada yang bisa jawab? Saya boleh nggak, Bu? Siapa nih? Dita? Iya, Bu. Boleh nggak, Bu? Ya silakan. Boleh dong. Guna penyuntingan terhadap naskah berita adalah supaya naskah berita dapat mudah dipahami dan tidak salah paham yang dibaca oleh pembaca. Jika diksi, ejaan, kalimat yang diambil tidak tepat, maka akan memiliki makna yang berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Sehingga naskah berita sebelum terbit harus disunting terlebih dahulu. Selain itu, supaya enak dibaca dan langsung masuk ke makna inti utamanya. Seperti itu, Bu. Sedikit banyak sudah mendekati teks yang sudah diberikan ya. Jadi penyuntingan terhadap naskah berita itu tadi ya, lebih untuk memastikan ya susunan kalimatnya sudah sesuai dengan sudut pandang yang diharapkan ya, lalu juga kepastian data dan fakta ya, jangan sampai salah penulisannya ya, seperti itu. Nah, yang berkaitan dengan kode etik penyuntingan naskah, ya, antara lain disebutkan penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah. Apa maksudnya? Ada yang bisa jawab? Saya boleh nggak, Bu? Oke, Jasinta. Maksud dari penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah adalah meskipun penyunting boleh memperbaiki dan mengubah tulisan di sana sini, gaya tulisan yang ditampilkan tetap Iya, tetapi mengapa? Bisa dilanjutkan mengapanya? Mengapa yang ditonjolkan harus gaya penulis bukan gaya penyunting? Penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah, ya kan? Gaya yang perlu ditonjolkan tadi sudah dijawab. Tapi kenapa? Kenapa harus seorang penyunting seperti kita harus menghormati penulis, gaya penulisnya? Karena itu sudah menjadi karya aslinya, Bu. Sebagai contoh, menulis kata kue menjadi KUWEH. Itu kayak gayanya gitu, Bu.
Jadi ada yang beberapa penulis yang nulis kue tapi KUE, ada juga yang menulis KUEH. Itu Bu. Menurut saya itu Bu. Sebetulnya yang lebih tepat adalah karena tulisan itu yang menulis, ya kan, bukan kita. Yang menjadi penulis kan Charadita, yang menyunting Rita Srihastuti. Jadi Rita Srihastuti tidak berhak untuk mengubah gaya Charadita. Membetulkan, betul, bisa. Mengoreksi, bisa, ya. Tetapi tidak mengubah gaya Charadita. Kenapa? Karena itu yang tercantum di situ sebagai penulis kan Charadita, bukan Rita Srihastuti. Yang ditulis Rita Srihastuti sebagai penyunting, ya kan? Penulis Charadita, penyunting Rita Srihastuti. Jadi Rita Srihastuti tidak bisa dan tidak boleh mengubah gaya Charadita karena dia adalah penulis. Jadi jawabannya karena penulis harus dihormati. Dia yang tercantum namanya kok sebagai penulis, kok masa gayanya gaya yang menyunting lain, kecuali kalau yang menulis Rita Srihastuti. Jadi jawaban yang tepat apa, Charadita? Karena kita harus menghormati gaya penulis dari penulis tersebut Bu, walaupun kita bisa menyuntingnya. Karena nama yang tercantum adalah penulisnya kan, nama penulis. Jadi kita sebagai penyunting harus menghormati gaya penulis. Jangan sampai kemudian orang yang sudah tahu gaya Charadita, kok kamu tulisannya kayak gini sih, lain nggak kayak biasanya. Nah, lalu ditanya, ini nggak tahu tuh penyuntingnya ubah-ubah bahasa. Ya, kita meluruskan, tidak mengubah. Ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan hard news dan apa yang dimaksud dengan soft news? Ada yang bisa jawab? Ada yang mengatakan hard news adalah peristiwa yang terjadi tiba-tiba. Wah, nggak ada tuh peristiwa yang terjadi tiba-tiba. Peristiwa terjadi tiba-tiba itu kan saat itu juga. Tiba-tiba pena jatuh jadi berita. Bukan tiba-tiba. Ada yang bisa menjelaskan lebih tepat? Ada yang bisa jawab? Wah, sudah hampir terakhir loh, kita sudah tinggal sedikit lagi masuk ke semester 2, sudah harus bikin tugas akhir. Ini pertanyaan gecel nih. Jadi apa bedanya hard news dan soft news? Saya akan menjawab Bu. Siapa yang jawab? Oh, Harfi, oke silakan. Hard news biasanya berisikan peristiwa yang sifatnya itu aktual atau baru saja terjadi. Sementara kalau soft news itu umumnya berisikan peristiwa atau informasi yang isinya itu menarik dan unik. Gitu. Ya, berita baru ya sebetulnya kan, seperti yang aktual. Ya, jadi yang berita yang baru. Jadi jangan tidak belum sampai terinformasi di mana-mana, kita harus menginformasikan lebih dahulu. Ya, maka disebut hard news, berita apa adanya. Ya, berita keras itu karena udah berita yang benar-benar baru, yang benar-benar grass, yang orang belum tahu. Gitu, ya. Lalu kalau soft news apa, Raffi?
Soft news itu. Soft news itu. Ada suaranya. Ada suara saya, Bu. Suaranya pecah-pecah apa? Jadi soft news? Soft news itu berita juga, tapi umumnya berisikan peristiwa atau informasi yang menarik dan unik, Bu. Ya, berita ringan ya. Jadi seperti namanya soft news, berita ringan. Karena itu kalau berita ringan berarti dia tidak harus yang benar-benar baru, tetapi sudut pandangnya harus tetap juga baru. Jadi sudut pandang itu kan alasan ya. Alasan kenapa sih batik tulis lagi setiap bulan, setiap saat di mana orang batik. Oh ya, ada newspeknya apa? Oh, Yuli menciptakan motif batik baru. Ada newspeknya nih, ada newspek itu ada kaitan baru, ada alasan baru untuk memunculkan. Nah, karena kita ingin memberitakan motif baru yang dibuat oleh Yuli, maka kemudian kita ciptakan lagi perjalanan batik. Ya. Nanti bulan Oktober di Hari Batik Nasional pasti akan muncul lagi tuh tulisan tentang batik, ya kan? Selalu begitu. Jadi tetap ada newspeknya. Newspek itu ada alasan. Alasannya, oh ini Hari Batik, kita munculkan Hari Batik. Oh, ada motif baru dari Danar Hadi, kita bicara batik. Oh, ada festival batik, ya. Jadi itu newspeknya. Ada sesuatu, ada berita barunya. Bahwa kemudian kita menyentuh perjalanan sejarah yang sudah bertahun-tahun, berabad-abad tentang sejarah, itu melengkapi. Ya, banyak orang juga yang masih ingin tahu, meskipun sudah berkali-kali diberitakan, masih ada sebagian lagi yang dulu sudah diberitakan dan saya baca, kalian belum baca, ya kan? Masih ingin tahu. Nanti sesudah kalian baca, nanti adik-adik kalian satu berita baru lagi, begitu seterusnya. Ya, itu masuk yang disebut soft news, ya, jadi berita ringan. Ya. Kalau hard news memang berita berat, ya, berita berat yang betul-betul yang baru, yang memberikan kelengkapan dari apa, siapa, hingga kenapanya. Ya. Oke. Lalu apa yang dimaksud dengan features? Features itu termasuk hard news atau soft news? Soft news. Soft news. Jadi apa yang tadi saya sebutkan bagian dari soft news tadi ya, dalam penceritaan seperti itu bentuknya biasanya features ya, ringan, ya, dia lebih bercerita. Kalau hard news lebih memberitakan. Pada tanggal sekian berlangsung seminar tentang apa, tanggal berapa, oleh siapa, ya, itu memberitakan. Sementara kalau soft news menceritakan, ya, menceritakan. Oke, nah maka features itu termasuk pada soft news karena dia lebih cenderung pada menceritakan. Nah, ada kemudian disebut dengan news features. Nah, news features lebih menekankan pada newsnya, tetapi penulisannya dengan cara features. Ya, ada berita baru yang tadi saya katakan, ada berita baru, ada cantolan baru yang kemudian bisa ditulis secara features dengan bersejarahnya, komentar-komentar masyarakat, ya, itu seperti itu. Maka di majalah Tempo misalnya itu bentuk tulisannya news features. Karena dari segi news dia sudah diberitakan koran, apalagi sekarang media daring. Tetapi kelengkapannya ya diperdalam oleh Tempo, ya, sebagai majalah berita, maka menjadi news features. Jadi tetap news, tapi penceritaannya, ya, pendalamannya bisa diluas lagi. Nah, sementara itu kemudian berkembang ada yang disebut dengan in-depth reporting, liputan berkedalaman. Ya, liputan berkedalaman.
Liputan berkedalaman ini kelanjutan. Ya, tadi kalau sudah ada tadi news features penceritaan itu, nah liputan berkedalaman ini lebih pada ingin melihat lebih luas lagi, ya, tidak kanjuruhan, tidak sekadar mengapa tidak diangkat lagi permasalahannya, ya, tapi kemudian mengorek lagi masalah-masalah yang terdahulu dan kemudian dicari juga alasannya, ya, dengan penambahan narasumber, ya, dari segala sudut. Itu in-depth reporting, liputan berkedalaman. Ya. Apabila dari liputan berkedalaman ini masih sulit lagi karena kesulitan mencari narasumber, maka perlu dibongkar dengan cara investigasi. Maka berkembanglah ada investigation reporting. Jadi reporting atau liputan tidak sekadar wawancara yang ketahuan siapa orangnya, tapi juga harus dilakukan investigasi, penelusuran dengan cara penyamaran. Ya. Tapi penyamaran tidak boleh 100%. Hanya boleh sekitar 40%. Tetap 60% harus ada wawancara dengan orang-orang yang tampak nama dan wajahnya. Penyamaran itu untuk menemukan data-data yang secara terbuka sulit. Ya, ini yang saya minta kalian pahami ini. Karena ketika kalian ada di dalam situ, itu adalah bagian dari pekerjaan kalian. Ya. Dalam pembagian alinian jangan lupa, ya, itu juga masih salah. Lalu yang dimaksud dengan 5W1H, nah ini juga masih banyak yang keliru, ya. Nah, itu sebabnya saya kirimkan materi yang saya kirimkan via Raffi, ya, untuk kalian pelajari dan kalian lakukan kegiatan atau hal-hal yang saya minta di bawah catatan itu. Jadi, kalian harus tahu kerjaan itu jangan cuma melihat dari jauh. Ini adalah bagian dari pekerjaan kalian. Jadi harus kalian tahu, ya. Dia harus tahu itu betul. Jadi saya ingin kalian keluar itu ilmu itu ada di kepala dan di hati. Ya. Kalian nggak usah jadi wartawan juga nggak apa-apa. Tetapi kalau kalian lulus tapi tanpa tahu apa-apa, banget. Ya. Minimal kalian lulus dan tahu apa ya penyebab lulusnya dan apa yang jadi sebab lulusnya. Itu loh. Jadi jangan sampai sekedar lulus. Menyedihkan sekali. Ribuan orang yang sekarang minta kuliah di politeknik, ya, supaya langsung bisa terjun. Jadi gunakanlah kesempatan ini, kalian sudah ada di situ, ya. Di dalam penyuntingan banyak masih yang salah juga, ya. Saya menulis di soal UTS itu kata menghimbau. Saya berkali-kali pernah katakan. Mana yang baku? Menghimbau atau mengimbau? Bakunya Mengimbau. Ya, masih banyak yang masih tidak mengoreksi kata itu, melewatkan kata menghimbau. Ya. Lalu malah menghindari, jadi menghindari itu enggak, tetap menghindari. Lalu ada yang rumus bukan hanya saja, ya. Saya pernah berikan rumus tuh. Pasangannya adalah tidak tetapi, bukan melainkan. Itu bukan ilham, melainkan Randy, ya, untuk orang, barang, ya, atau yang digunakan, ya, itu bukan
melainkan. Itu bukan meja, melainkan kursi. Nah, kata tidak, tetapi, tidak dan tetapi itu pasangan juga. Ya. Saya tidak sakit, tetapi malas ke sekolah. Ya. Saya tidak tersinggung, tetapi sedih. Ya, untuk kata kerja. Itu pasangan. Nah, di sini masih belum menangkap itu. Banyak yang belum menangkap. Saya ingin tahu apakah paham rumusan-rumusan yang saya berikan. Ya. Lalu ada rumus yang bukan melainkan, ya, bukan itu, ya tadi sudah ya. Lalu ada yang, nah, ada yang saya berikan kata hanya dan ada saja. Padahal saya sudah ingatkan, ada kata yang sama dalam satu kata, ya, dalam satu kalimat itu tidak perlu. Saya sudah ada hanya, ada saja. Dia hanya sakit saja. Kan sama artinya. Ya, jadi cukup. Dia hanya sakit. Ya, nggak perlu lagi kata saja. Oke. Lalu ada rumus yang saya pernah berikan juga, walaupun, tetapi, atau namun. Kalau sudah ada walaupun, meskipun, andai pun, saya pernah berikan ada sekitar berapa pun di dalam berkas yang saya pernah kirimkan, ya. Kalau ada buka ejaan yang disempurnakan, hanya sekitar 10 atau 11 kata yang berakhiran dengan pun, yang menuliskannya punnya disambung. Walaupun, meskipun, andai pun, ya, banyak di sekitar itu. Yang kalau sudah menuliskannya punya disambung, tidak usah lagi ada kata tetapi. Walaupun dia sakit, tetapi pergi ke sekolah juga. Nggak perlu pakai tetapi. Kalau sudah walaupun sakit, ya, walaupun sakit, Rian pergi ke sekolah. Nggak usah ada tetapi, itu rumus. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia juga ada rumus. Nah, di luar dari yang 11 kata itu, ya, itu menuliskan pun artinya juga, maka punnya dipisah. Misalnya, meskipun itu disambung, ya, meskipun, bahkan dia pun, nah, bahkan dia pun mengelak menjawab pertanyaan itu. Pun di situ juga, bahkan dia juga. Seandainya kau menangis pun, nah, pun tadi juga bahkan dipisah. Beda dengan walaupun. Meskipun menangis pun, nah, udah beda tuh. Ya kan? Punnya yang satu disambung, satunya dipisah. Ya, karena yang kedua itu artinya juga. Jadi sudah berkali-kali loh saya sampaikan itu, dan tertulis, tapi kalian tidak mau mempelajarinya. Lalu juga menuliskan nama-nama media. Nama media itu ditulis lurus atau miring? Anda jawab. Nama media, misalnya harian Kompas. Kompasnya itu ditulis lurus atau miring? Halo? Lurus bukan, Bu? Miring lah. Oh, oke. Judul buku, ingat dong, ini udah berulang-ulang saya berikan, bahkan tertulis.
judul buku, judul media, nama pokoknya yang terpampang di luar. Jadi kalau buku itu saya pernah tunjukkan sebentar. Ini contoh ya, ini contoh. Ini kan tampak depan nih. Ini berarti yang ini di cover ya, di sampul buku. Ini adalah udah milik umum nih, milik masyarakat. Ya, apakah ini buku atau media yang kalau orang lihat itu langsung ada di depan ini, maka ditulis miring. Judul itu ditulis miring. Begitu juga ini judul buku. Begitu juga nama media Indonesia. Kalau kita menuliskan di artikel, kita tulis dimiringkan. Tetapi kalau itu nama judul artikel yang di dalam, misalnya ini kan judulnya di dalam nih, di dalam buku, ya, di dalam buku. Begitu juga kan di koran atau di media daring yang judul-judul yang di dalam itu semuanya ditulisnya nggak usah dimiringkan, tetapi dalam tanda kutip, tetap ditulis lurus. Ya, kalau kita menulis dalam artikel, tulis lurus, tapi beri tanda kutip untuk membedakan dengan kalimat yang lain di dalam artikel tersebut. Ya, saya membaca halaman misalnya halaman 3 yang berjudul Ditegur Johan Casmadi. Ini ya. Di dalam buku, ini kan tulisnya dalam tanda kutip. Di dalam buku, nah ini judulnya, ya, di dalam buku HM Johan Casmadi 60 tahun mengawal bioskop, ini ditulis miring. Jelas nggak? Jelas, Bu. Jadinya saya berkali-kali loh tunjukkan ini, dan ini dasar bagi kita yang menyunting. Kalau ini saja salah, bagaimana kalian bisa meluruskan tulisan orang lain? Ya, ini dasar. Ya, ejaan, cara penulisan miring itu adalah dasar pekerjaan kita. Jadi jangan kemudian yang disunting malah jadi kecewa, kok jadi tulisan saya malah jadi berantakan ya. Ya, itu. Jadi saya minta betul perhatian itu. Nah, karena itu di tugas yang sekarang saya kirim kepada kalian adalah berkaitan dengan ini. Ya, coba baca lagi, kemudian kerjakan ya, tugas itu sekaligus untuk melengkapi pemahaman kalian demi masa depan kalian. Kecuali kalau nggak kepengen lulus ya. Gitu. Sudah terima kan? Yang penting sudah terima dari Raffi. Pelajari sungguh-sungguh ya. Itu bukan karangan saya, itu saya ambil dari para ahli ya, dan itu memang pengetahuan umum bagi kita yang ada di dunia media massa ya. Sampai di situ ada pertanyaan sebelum kita tutup? Saya Bu izin bertanya. Untuk tugasnya itu berarti misalnya berita kan 2 karya dari media yang berbeda. Berarti satu media daring, satu media massa ya Bu? Ya, atau Bu media cetak maksudnya. Media massa itu media daring atau media massa. Iya Bu. Ya, saya menganjurkan begitu ya, supaya kalian tidak hanya mau melihat dunia yang kalian lihat di media daring. Ya. Itu kan
media cetak masih banyak beredar. Pelajarilah ya, jangan kemudian sampai di lapangan kalian, aduh saya kok belum pernah lihat ya media itu. Memalukan loh, ada hidup di dunia media massa tapi kalian tidak kenal dunia itu. Banyak-banyaklah mempelajari lingkungan. Gak ada lagi pertanyaan? Bu, Ya, berarti kalau yang satu karya itu seperti kolom editorial itu boleh milih media cetak atau media daring? iya. Oke. Makasih, Bu. Ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup. Yang lain? Cukup, Ibu. Baik ya. Saya sangat berharap ya hal-hal yang kecil-kecil ini ya, lalu memberikan tanda kutip, koma, titik, itu betul-betul dipahami ya. Ini soal kecil, tetapi kalian akan ditertawakan kalau kalian salah. Ya. Jadi saya titip betul, ini masa depan dunia media di Indonesia. Jangan sampai kemudian semakin buruk. Sekarang semua yang masuk ke media massa adalah mahasiswa-mahasiswa hebat ya, yang bisa berhasil masuk Kompas, yang berhasil masuk ke media Indonesia, gitu ya. Jadi kalian harus bisa ada di sebagian dari sama dengan mereka, ya. Oke, sukses untuk kalian ya. Saya tunggu hasilnya ya sesuai jadwal. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.